Selamat sore. Mbak Amal, silakan duduk. Mau di mana silakan? Iya, saya mau di sini. Oh, boleh silakan silakan. Oke, Mbak Amal, gimana? Sudah mau duduknya? Sudah, Pak. Gimana perjalanannya? Jadi alhamdulillah lancar ya. Cuma memang panas banget. Panas banget. Iya. Ya, ini ngomong-ngomong ini AC-nya kurang dingin atau mau diturunkan aja? Diturunkan aja, Pak. Diturunkan Iya. aja. Oke, sudah ya? Iya. Gimana Mbak Amal? Hari apa? Akhir-akhir ini nggak apa kita aja? Akhir-akhir ini saya masih belum sih, Pak, karena memang banyak sekali tugas yang dibutuhkan dengan saya untuk bulan ini. Banyak tugas ya? Iya. Oh iya, saya dengar-dengar kemarin itu Bekar habis apa namanya tahun ke Bali gitu. Ya? Oh iya, KKN ya. Iya, Iya. namanya. Iya. Di sana kemana aja? Kebanyak tempat sih, Pak. Yang pertama kita itu ke Udesa, habis itu kita ke Dulu, terus juga ada lagi kita ada ke Pantai Pandawa, terus juga kita ada ke mana ya? Ke Desa Panglikuran. Banyak ya. Iya. Di sana pasti kalau banyak juga di sini. Kebetulan enggak, Pak. Enggak. Iya, enggak. Kalau kan enggak banyak ya. Pasti kan tapi tetap bawa apa itu? Oleh-olehnya itu tas. Kemarin saya berhasil nawar tas. Iya, itu suatu kebanggaan yang pada akhirnya tasnya diminta Pak saya, Pak. Terus habis itu beli kain selendang kemarin. Sebenarnya ini yang jadi problem di sini, Pak. Kan sama-sama kain, tapi gara-gara motifnya itu membuat saya kelihatan gendut sama kelihatan kurus. Ya udah akhirnya, tapi karena saya suka motif dua-duanya, saya beli dua, Pak. Wah, dua. Iya. Beli tas, beli kain juga dua pula. Iya, Terus betul. apa lagi? Terus enggak sih, saya pay susu nggak beli karena udah sering, jadi udah bosan dengan pay susu. Apa lagi ya, Pak? Sejauh itu cuma beli itu kok. Oh, itu aja. Tapi itu oleh-oleh yang ibaratnya nggak bisa habis ya. Soalnya apa dipakai tiap makan. Iya, betul. Oke, Mbak Amal kan kemarin udah dari Bali ini, terus sudah bawa oleh-oleh juga. Terus habis itu ada kegiatan tertentu juga. Setelah dari Bali? Iya. Kegiatannya nugas, Pak. Balik lagi ke realita nugas. Iya, tugas. Iya, betul. Biasanya kan kalau apa namanya liburan itu di akhir setelah semua selesai. Ini kok malah tengah-tengah ini gimana? Ya, karena kemarin kayaknya tuh dari Kapolri baru dapat izin di tanggal itu gitu loh, Pak. Terus habis itu tetap kita masalahnya buat UAS gitu, Pak. Udah kesepakatan awalnya kayak gitu. Jadi sebelum UAS malah liburan dulu nih. Masa di UAS juga ada liburan? Oh ada, cuma mungkin kemarin itu dikonsepin kayak gitu, salah satu faktornya mungkin juga karena biar kita nggak kaget ya kalau dikasih tugas sebanyak ini gitu, makanya dikasih liburan dulu. Saya curiganya kayak gitu, Pak. Oh. Iya, betul. Tapi harusnya liburan itu 2 kali awal sama akhir. Oh, besok ada lagi, Pak. Ada. Itu dari kampus juga atau? Oh enggak, dari kita sendiri. Oh, kan apa itu? Ke pantai, Pak. Iya. Ke pantainya itu nggak tahu ya spesifiknya gimana, karena saya tuh mau ke satu masa ke tempatnya teman saya si Amalia. Dia mau Amalia apa sendiri kan? iya beda lagi, ini beda lagi, namanya sama Mbak. Iya, ada rumahnya di gunung gitu, terus habis itu kita mau ke pantai di sana sama teman-teman juga sih, Pak. Kayaknya seru. Iya, jauh. Tapi tugasnya jangan lupa ya Pak. Ya justru itu, Pak. Tugasnya kita selesaiin dulu baru kita liburan. Oke, kan tadi udah menceritakan apa kegiatan Mbak Amal akhir-akhir ini. Iya. Kira-kira Mbak Amal ada apa? Oh, sebenarnya saya tuh kesini tuh memang dari awal tuh ngerasa kok kayaknya lagi hektik. Gunung ini juga saya kok hektik galau gitu ya, Pak. Iya, betul, Pak. Karena jujur akhir-akhir ini tuh lagi banyak downnya perihal banyak kehilangan seseorang gitu.
tentang kehilangan rasa. Kalau kehilangan orang. Iya. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ini ada inform concern. Nah, inform concern ini nanti sebagai bentuk rahasia kita. Jadi nanti Mbak Amba bisa bercerita aja pada saya sebagai konselor nanti mengarahkan hal apa yang sudah luka dan sebagainya. Mbak Amba sebagai konseling nanti bersikap aktif, kemudian terbuka pada saya, jujur dan sebagainya. Ini bisa dibaca dari keterangan Allah. Sudah Pak. Bisa dilihat. Mbak, kan Mbak sering merasa kehilangan ya, nah itu akhir-akhir ini itu berapa sering merasa kehilangan? Sering. Dalam 1 minggu kira-kira berapa kali? Sebenarnya itu maksud dari kehilangan di sini tuh kayak saya akhir-akhir itu banyak momen dimana kehilangan orang-orang yang saya cintai Pak. Jadi kalau misalkan direntangkan waktunya itu memang nggak mesti seminggu saya kehilangan orang, itu juga enggak sih Pak gitu. Cuma dari kejadian kemarin itu membuat saya kayak masih di tahap belum bisa melangkah ke depan gitu loh Pak, masih stuck di tengah gitu loh, karena masih selalu denial kayak bisa yuk balik lagi gitu, orang-orang udah pergi. Jadi rasa kehilangan seperti apa yang Mbak Amalia rasakan? Maksud dari kehilangan musik ya? Kehilangan yang saya maksud tuh saya kehilangan orang-orang yang saya cintai sampai mengakibatkan saya tuh kesepian Pak. Jadi merasa kesepian gitu. Iya. Nah, rasa kesepian yang Mbak Amal alami itu kira-kira dalam 1 minggu itu berapa kali? Kesepian dalam 1 minggu, setiap minggu ya Pak. Dalam 1 minggu kira-kira sering kan? Sering Pak, sering. Iya. Maksud dari rasa kehilangan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Maksud dari rasa kehilangan yang di sini itu saya kehilangan orang-orang teman, kayak pacar gitu yang sampai mengakibatkan saya kesepian Pak. Oke, dari 1 sampai 10 seberapa sering rasa kesepian dari Mbak Amal itu muncul? Mungkin kalau untuk sekarang ya Pak, karena saya juga hektik tugas gitu, jadi bisa turun ke 6. Tapi kalau yang kemarin-kemarin itu sebelum ke Bali itu sampai 10 tuh Pak, kayak nggak terlalu sibuk gitu. Jadi apa pemicunya itu ketika Mbak Amal tidak melakukan apa-apa, tidak sedang hidup. Iya Pak, lebih karena kalau misalkan pas sibuk ini kan saya pikirannya juga ke tugas ya Pak, nggak mikirin kayak yang lain, kayak udah amat. Cuma yang kemarin-kemarin tuh masih yang terlalu over dipikirin. Tapi selain tadi pemicunya itu ada pemicu lainnya. Lainnya itu mungkin ya sebenarnya ada 2 faktor itu sih Pak yang sampai akhirnya ngejadiin saya sekarang di dalam pertemanan juga lingkungan saya kurang support gitu. Jadi ya ibaratnya nggak ada yang mendukung saya gitu, dan menyebabkan saya juga agak kecewa. Kira-kira ketika perasaan perasaan sendiri itu muncul, apa yang biasanya Mbak Amal lakukan untuk menghilangkan? Tidur. Tapi setelah tidur, ketika bangun bagaimana? Apakah maksudnya? Iya masih. Jadi biasanya kalau saya benar-benar udah di tahap capek gitu, saya off semua sosmed. Kalau kan udah tidur, udah bangun juga, tapi masih
istilahnya proses sendiri. Dulu tuh malah saya sering penyakit gitu kan. Jadi kalau tidur nggak akan apa-apa, terus saya scrolling sesuatu yang kayak momennya bareng sama orang itu gitu. Gitu malah agak sering penyakit sih. Nangis lagi, merasa kayak coba aja ada dia gitu. Terus aku nggak sesepi ini. Berarti itu malah ibaratnya men-trigger perasaan itu bertambah kuat. Iya, sih bakal ternyata ya trigger ya benar trigger. Tapi kenapa masih nggak mau? Sebenarnya karena saya belum rela, saya suka masih. Sebenarnya kalau ditanya masih butuh closure gitu. Cuman kalau sekarang kayak ya udah gitu, nggak ada yang harus dicari gitu. Sebenarnya udah selesai, cuman aku yang masih bertanya aja Pak. Padahal ya harusnya saya nggak nyari sesuatu yang memang misalnya udah nggak memerlukan jawaban lagi. Bahwa masa masih membutuhkan dia yang sudah pergi. Tapi apakah dia membutuhkan Bapak? Ya, iya sih. Nggak dulu-dulu iya sih. Jadi Mbak Ahmad juga merasa dia itu tidak membutuhkan apa, tapi kenapa Mbak Ahmad masih merasa selama ini dia apakah Mbak Ahmad ada sama sesuatu yang lain? Secepatnya saya melakukan sesuatu karena saya nggak mau takut hal itu. Jadi bukan hal yang saya lakukan gitu. Itu kan sebagai bentuk Mbak Ahmad tapi itu yang besar gimana pandangan Mbak Ahmad terhadap diri Mbak Ahmad sendiri tentang apa yang Mbak Ahmad saat itu? Maksudnya gimana Pak Pandangan? Misal apa yang persepsi Mbak Ahmad, apa pandangan Mbak Ahmad tentang diri Mbak Ahmad sendiri ketika ada masalah tersebut muncul? Misalnya saya pandangan kalau ini itu sebenarnya dan mungkin kamu juga bisa berpandangan kalau ini baik menurut Mbak Ahmad itu kenapa? Dan menurut Mbak Ahmad apa yang Mbak Ahmad lakukan saat ini itu baik apa enggak? Enggak. Mbak Ahmad tahu kalau itu tidak baik kenapa? Karena banyak hal yang akhirnya saya korbankan gitu Pak untuk bisa lupa sama dia. Saya banyak kehilangan jati diri saya sendiri gitu. Saya ibaratnya punya bunuh diri gitu. Terus kemudian juga saya ya kalau misalkan berbicara materi ya jelas saya kehilangan karena setiap kali saya suatu trigger itu saya tidak ke sana pasti saya selalu mencari kayak ayo kita kemana biar lupa. Jadi hangout yang saya lakukan itu cuma buat pelampiasan lupa aja. Setelah itu balik lagi sampai itu ada lagi perasaan itu besok lagi hangout lagi. Jadi memang fase kemarin itu saya rasakan kerugian diri saya sendiri. Apakah Mbak Ahmad terus kalau ditanya ini terus jawabannya enggak ya Pak. Saya belum mampu atau memang saya belum mau. Tapi dari perasaan Mbak Ahmad sendiri itu bahwa Jujur iya. dari skala 1 sampai 10 ya Kalau untuk lupa ya 10. 10. Iya. Oke, dari angka 10 keinginan Mbak Ahmad itu Mbak Ahmad udah ngelakuin apa aja buat lepas dari masalah itu? Sejauh ini yang saya lakukan buat lepas itu berusaha untuk membeli masak karena memang ya udah nggak bisa masak lagi sih. Kemudian pandangan Mbak Ahmad terhadap orang siswa apa yang Mbak Ahmad harapkan? Jadi pastikan itu
orang yang susah buat cerita kalau dipancing. Tapi kalau misalnya saya cerita, saya mikir lagi nanti pandangan dia baik juga ya, perspektif dia sama nggak ya sama saya. Artinya ketika saya cerita dia bukan belakang gitu, jadi ya saya tahu sebenarnya saya itu salah gitu, cuma kan di sini juga nggak bisa mempertutukan maksa itu kamu jangan gini jangan gitu, itu saya memang bingung gitu loh Pak, kayak mau orang lain support tapi saya sendiri pun kalau mau cerita tuh bingung dari mananya, mau cerita yang mana, terus nanti waktu cerita mereka pandangannya apakah sama dengan saya. Jadi Mbak Amal orang sekitar itu mensupport Mbak Amal. Tapi apakah sejauh ini orang sekitar tidak ada mensupport Mbak Amal? Juga sih, karena memang dari maksudnya kan yang saya ceritakan terkait relationship saya itu memang dia beberapa red flag. Jadi ya saya mau minta pembelaan pun ke orang lain pun pasti orangnya, tapi kan kamu harus sadar kalau dia itu jahat, bla. Jadi belum support. Tapi kalau mensupport Mbak Amal akan keluar dari rasa kesendirian Kok ada? Biasanya mereka bisa keluar. Ya mau masih di kesulitan, itu baru enggak, mau main ke Solo enggak, bisa. Saya kalau udah sama seorang langsung hilang pikirannya yang lalu. Kalau persepsi Mbak Amal atau keinginan Mbak Amal dalam situasi yang saat ini terjadi dalam istri. Biasanya kalau ditanya persepsi situasi itu saya pengennya ya saya bisa nggak memikirkan sesuatu yang memang menguasai diri saya tapi juga orang lain bisa juga masih support untuk pandangan terhadap situasi ya Pak. Kalau menurut Mbak Amal sendiri, saat ini apa sih hal yang paling mengganggu? Saya itu terkait putus tadi kalau saya kehilangan anak yang benar-benar dari awal saya salah sih Pak. Saya orang tuh kalau udah punya relationship itu kayak percayanya cuma sama dia aja gitu. Jadi ketika tiba-tiba dia go, dia pergi itu saya kaget gitu, kayak nggak ada bangga banget, kok bisa tiba-tiba banget gitu. Itu yang mungkin istri saya masih stucknya, saya kenapa ya, saya salah apa ya gitu. Tadi kan Mbak Amal bilang kalau Mbak Amal merasa sendirian, merasa sendirian terus itu. Ada nggak bukti kalau Mbak Amal itu merasa sendirian, selalu sendirian? Cuma perspektif saya aja gitu ya. Sejauh ini memang yang istri menolak ajakan saya. Jadi saya sendiri yang menciptakan kesendirian itu kan ya Pak. Faktor salah satunya emang males kan, atau nanti keluar kan saya kayak takutnya cuma lupa sesaat itu saya kayak gitu sekali nggak usah keluar.
takut juga belanja. Terus saya takutnya nanti kalau saya manis sendiri gitu, dan saya tuh tipe orang yang bisa untuk mendem gitu, bisa untuk kesulitan. Tapi kenyataannya Mbak Amal bisa kok. Maka rasa bisa, tapi perasaan sendirian itu makin kuat atau enggak? Kemarin awal-awal iya, karena kayak mungkin masih kaget ya Pak. Cuma untuk sekarang tuh kayaknya enggak. Berarti Bapak sudah bisa ibaratnya sedikit mengurangi perasaan tersebut. Itu cara Mbak Amal bagaimana? Saya sekarang banyak ikut sesuatu yang memang mendorong hal positif sih Pak. Jadi memang salah satunya adalah detox medsos. Kemudian juga saya tipe orang yang biar gak kepikiran dia harus kerjain sesuatu, misalnya juga journaling. Terus jadi tugas itu. Kalau misal nanti tugas sudah selesai, selesai itu apa usaha pertama untuk makan atau masalah Mungkin ini coba saya mau mencoba juga. Saya sebenarnya nggak pernah pakai ya Pak. Mungkin nanti biar pagi-pagi nggak langsung tiba-tiba ke sana, gitu ke memori Malana, saya bisa pergi. Kemudian nanti kalau misalkan kan apalagi mau liburan ya Pak, pasti saya mau pulang juga. Siangnya mungkin nanti saya mau jadi masak, terus memang nanti tidur buat balikin energi lagi gitu. Mungkin soalnya nanti kita cerita-cerita atau saya bisa ikut ya volunteer atau apapun memang supaya saya nggak ingat lagi. Tahu apa yang akan dilakukan untuk menekan perasaan tersebut. Mungkin apa nggak ada Enggak sih Pak, pertanyaan enggak, cuman emosinya campur-campur aja. Juga bisa melakukan Enggak sih. oh sebenarnya belum pernah Belum. biasanya meditasi itu ada beberapa cara atau beberapa seperti gitu. Nah, jadi nggak pernah bisa. Mungkin kita akan melihat salah satu. Pertama, bila dari seluruh santai, pertama, terus masukkan ke dalam nafas perlahan, Sebentar Pak, kok kayak saya belum bisa fokus ya Pak, sebentar ya Pak. Saya kok kalau disuruh memejamkan mata, suruh fokus tuh kenapa ya Pak? Yang paling lama itu muncul lagi hawanya tuh kayak pengen ngetawain hidup gitu loh Pak. Mungkin bisa dengan cara yang sama, jangan kekuasaan pikiran, tapi memikirkan hal-hal yang benar-benar Iya.
Udah. Karena teman saya dulu kemarin kelihatan Kelihatan mau nangis apa ya Pak? nangis bahagia atau nangis sedih nih Pak? Nangis bahagia. Bapak bisa membuka mata dulu. Kayaknya Bapak kepikiran sesuatu yang lucu. Oh, saya kepikiran gini ya Pak. Ini udah Ya Allah, Pak. Iya Pak. Sudah. selesai dulu. Itu udah banyak nih Bapak Sudah. atau mau minum dulu Bapak? Ya ini boleh minum. Boleh silakan. Iya Pak, sudah. Jadi saya Bapak sudah memiliki kayak semacam alternatif buat melakukan pasangan sendiri. Mungkin dari perilaku Bapak merasa ada yang efektif atau efektif itu masalah mana yang efektif mana Iya, ada merasa. Kalau yang efektif itu berarti saya memang coba lebih bisa terbuka lagi gitu ya Pak orang lain, jadi nggak mau untuk menjadi masalah saya gitu ya, orang lain juga tahu keadaan saya. Kemudian memang ya efektifnya saya harus sadar gitu Pak. Kalau seperti yang Bapak bilang tadi kan, apakah dia memikirkan kamu Mbak? Sebenarnya kalau dipikir iya enggak lagi ngenes sekali ya Pak gitu. Kok kesannya cuma saya yang berpikir di situ. dari perilaku dari alternatif Mbak Amal tadi kan Bapak udah tahu mana yang efektif buat Mbak Amal, mana yang tidak efektif. Nah, kira-kira setelah sesi konseling ini nanti berakhir Mbak Amal itu melakukan alternatif apa aja yang menurut Mbak Amal tadi efektif, mungkin juga bisa perilaku yang alternatif yang tidak efektif tapi Mbak Amal evaluasi agar menjadi efektif bagaimana. Berarti apa aja yang saya lakukan ya Pak? Ya, Mungkin tadi itu kalau dari yang saya ceritakan, saya memang fokusnya ke dia aja. Berarti saya harus mengganti waktu saya ke orang sekitar saya, jadi nggak mau sama dia. Saya juga
gampang ke distract gitu loh Pak. Kalau misalkan ada memori lama yang muncul lagi, nggak nangis kemudian. Terus juga mungkin yang kedua, ya saya harus memikirkan kalau saya harus bisa. Kemudian yang kedua kan tadi yang Bapak katakan coba lebih memikirkan orang tua saya, gitu, orang terdekat saya. Ya mungkin ya sih Mas, jadi biar saya nggak terus-terusan di garis yang memang selalu kepikiran dia gitu. Terus mungkin alternatif lainnya juga saya harus lebih tegas gitu loh, apa mau saya sebenarnya kan pengen lupa orang gitu. Ya berarti gimana caranya biar perjalanan operasional saya itu semua juga berjalan. Mungkin ini sejauh ini bisa saya lakukan. Oke, sekali bahwa Mbak sudah merancang kemudian merancang dulu yang akhirnya akan melakukan sebuah sesi konseling ini. Dari Mbak sendiri, apakah Mbak mau berkomitmen dalam melaksanakan program yang merancang sendiri? Iya Pak, saya mau berkomitmen, saya benar-benar setelah ini Mbak mau melaksanakan operasi sama. Oke Mbak Ahmad. Oke, bagus sekali Mbak Ahmad. Mbak sudah merancang alternatif baru yang akhirnya akan Mbak Ahmad lakukan setelah sesi konseling ini berakhir. Dari Mbak Ahmad sendiri, apakah Mbak Ahmad mau berkomitmen dalam melaksanakan alternatif rancangan yang Mbak Ahmad sendiri rancangkan? Iya, saya mau berkomitmen. Mbak Ahmad, apakah ada masukan atau hal lain yang mengganggu saat ini? Enggak sih Pak, memang yang harus mati ya ada Mbak Ahmad sendiri, boleh kita selesaikan atau untuk sesi konseling ini sedang sudah banyak menemukan solusi untuk menekan perilaku karena saya udah paham setelah ini saya harus sebelum kita tutup ini Mbak Ahmad bisa nggak ngumpulin hasil jadi memang kesimpulannya kan permasalahan saya terkait relationship yang berbeda kandas, tapi saya belum bisa terima lainnya. Kemudian tadi kesalahan saya itu yang pertama terlalu denial ya berarti Pak, nggak mau menerima kalau memang dia udah selesai masanya. Dan alternatif yang sudah saya lakukan adalah saya harus lebih bisa berpikir rasional, yang lagi memikirkan orang-orang terdekat saya gitu. Jadi memang biar nggak kesannya ya kamu tuh kalau nggak ada dia nggak bisa hidup gitu. Justru ketika nggak ada dia saya sampai sekarang pun ternyata masih bisa gitu, sampai saat ini masih di detik ini tuh berarti memang saya mampu sendiri nggak tanpa dia lagi. Bagus sekali ya Mbak. Saya harap setelah sesi konseling ini berakhir Mbak mampu mengurangi perilaku tersebut dengan cara-cara mungkin kondisinya Ini sudah cukup juga Pak saya. itu sesi konseling ini tunggu. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Pak. Ini saya Bapak nanti naik kapal sini. Naik kapal.